Amerika Serikat terlibat dalam perang Iran-Israel dengan melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Apakah perang maksud kami akan meluas dan bagaimana peran dari Rusia serta Tiongkok? Apakah keduanya akan melibatkan diri dalam konflik ini? Kami membahasnya bersama Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Universitas Indonesia. Sudah ada Mas Yon Mahmudi. Mas Yon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Jika kita lihat situasi peperangan di Timur Tengah saat ini, Amerika Serikat sudah menyatakan diri ikut campur dengan menyatakan menginikan 3 situs nuklir di Iran. Dampaknya dari keterlibatan AS ini akan seperti apa? Ya, ini artinya bahwa tensi konflik peperangan ini semakin meningkat ya. Yang sebelumnya kita mencoba memprediksi akan mengalami deeskalasi apabila kekuatan besar tidak terlibat. Ternyata Trump sudah memutuskan dan sudah melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran. Artinya bahwa ini adalah sudah mulai masuk pada fase semakin memuncaknya ya konflik dan membuka ruang ya perang yang lebih besar karena Amerika telah bergabung dalam operasi bersama dengan Israel guna menghancurkan fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran. Nah, itu kemudian sasaran target yang dilakukan oleh Iran adalah dengan cara melakukan peningkatan serangan ke wilayah Israel, ditambah lagi sudah mendeklarasikan ya bahwa pasukan Amerika yang ada di kawasan Timur Tengah secara sah ya menjadi target dari Iran, termasuk juga milisi-milisi Iran yang tersebar di beberapa wilayah di Timur Tengah. Artinya ya secara sadar Trump telah membuka perang baru dengan Iran dan milisi-milisinya, dan tentu akan mengancam ya kepentingan Amerika di kawasan secara umum. Tapi secara seberapa kredibel sebenarnya klaim Amerika Serikat ini? Karena kita tahu Iran juga membantah bahwa ada kerusakan di situs nuklirnya. Nah, kalau itu kemudian di situs nuklir yang berbahaya, eh, tenaga ahli atom internasional kan sudah memperingatkan bahwa tempat nuklir itu tidak boleh menjadi sasaran bom, karena itu kan dapat mengakibatkan radiasi atau kebocoran, dan itu mengakibatkan korban yang dalam jumlah banyak. Namun setelah serangan 3 lokasi itu yang disebut Trump sebagai successful ya attack, yang sudah selesai dan sukses, tapi nampaknya dibantah oleh Iran bahwa tidak ada kerusakan yang berarti di 3 fasilitas, dan juga tidak ada laporan adanya kebocoran atau radiasi nuklir. Nah, Ya. tentu akan menimbulkan pertanyaan sejauh mana klaim bahwa 3 dari tempat pengayaan nuklir yang disinyalir untuk digunakan ya di dalam hal persenjataan, Mhm. tentu ya harus dipertanyakan Oke. keabsahan apakah betul atau tidak. Oke, Mas Yon, kalau dilihat dari perang di Timur Tengah ini, bagaimana Anda melihat peran dari PBB hingga saat ini? Harusnya kan PBB kemudian segera melakukan sidang darurat ya berkaitan dengan eskalasi perang yang melibatkan Amerika. Memang Dewan Keamanan PBB, Guterres sudah sekretaris PBB, Sekjen PBB sudah menyampaikan keprihatinan dan meminta semua pihak untuk menahan diri dan Ya. tidak ikut memperburuk situasi. Tapi yang terjadi malah Amerika di bawah Trump melakukan serangan yang itu bisa memicu dampak perang yang lebih besar. Nah, ini saya kira yang dikhawatirkan oleh dunia internasional. Ya, kita bicara soal dampak perang. Kalau kita lihat saat ini Amerika Serikat bisa dikatakan dalam tanda kutip membackingi Israel. Bagaimana dengan posisi baik dari Rusia dan juga Tiongkok melihat situasi ini? Nah, kalau kita lihat Rusia dengan Iran itu kan kerjasama berkaitan dengan kerjasama militer, kerjasama pertahanan, termasuk juga pengayaan nuklir ya, Ya. yang menyebar di Iran itu merupakan kerjasama dengan Rusia. Jadi hampir ada 200 tenaga ahli Rusia yang ada di Iran saat ini. Nah, tentu perlu ada jaminan kalau kemudian ada korban ya, salah satu dari ahli
nuklir Rusia, pasti itu akan menimbulkan retaliasi ya, Ya. balasan dari Rusia dan ikut campur. Cina sendiri saya kira juga menggantungkan hampir 90% ya kebutuhannya dipasok dari Iran. Hmm, Kalau itu terhambat pasti juga akan mempengaruhi Cina, dan pasti Cina tidak mau tinggal diam ya. bahwa Iran akan menjadi wilayah yang tidak stabil Oke. karena peperangan. Mas Yon, singkat saja, jika Anda melihat dari situasi saat ini, apakah kedepannya akan terjadi spiral kekacauan, tak hanya soal perang, tapi juga soal ekonomi? Lalu bagaimana untuk mencoba untuk mendamaikan perang antara Israel dan Iran ini? Apakah diplomasi sudah dibutuhkan? Ya, Amerika sendiri, Trump sendiri kan setelah serangan kemudian menyatakan bahwa saatnya untuk melakukan perdamaian. Artinya dia menawarkan negosiasi setelah melakukan peperangan. Tetapi Iran tidak bisa menyerah begitu saja, maka dia harus melakukan balasan yang setimpal. Nah, apabila kemudian Amerika melakukan serangan kedua kalinya, maka bisa dipastikan perang akan meluas. Tetapi Hmm, kalau hanya sekali dan kemudian setelah itu ada proses negosiasi dibantu oleh negara-negara lain, maka tentu akan hanya bisa terjadi, tidak semakin meluas, ya, tetapi bisa diantisipasi ke depannya. Harapannya sih kemudian peran diplomasi bisa segera diperkuat. dilakukan. Nah, Oke. iya, untuk mendapatkan Baik, itu perdamaian. harapan kita bersama agar perang bisa dihentikan dan perdamaian bisa diutamakan. Terima kasih Mas Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah dan juga Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, salam.